Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sangat bersukacita sekali dan penuh dengan antusias dan gairah. Setiap kali kita bertemu, kita merenungkan firman Tuhan, kita belajar mengerti akan kehendak Allah. Lalu Tuhan bukakan rahasia-rahasia surgawi, bahwa firman-Nya ini adalah firman yang iya dan amin. Maka inilah yang dikehendaki Tuhan untuk anak-anaknya, untuk gerejanya, supaya betul-betul mencintai firman Allah, suka akan Taurat Allah, dan itu yang menyehatkan roh, jiwa, dan tubuh kita. Oleh sebab itu, mari kita lanjutkan pembelajaran kita, di mana hari ini kita akan mengupas Imamat pasal yang ke-24, tentang minyak di kemah pertemuan dan roti sajian. Mengapa hal ini penting kita pelajari, saudara? Karena nanti ada korelasi di perjanjian lama dengan perjanjian baru. Apa itu minyak di kemah pertemuan dan apa itu roti sajian? Namun mari kita minta roh Tuhan mengurapi kita, Roh Kudus mencelikkan mata rohani kita. Kita minta Allah hadir di tengah-tengah pembelajaran pada malam hari ini. Kita hampiri Dia, kita sembah Dia, saudara. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur buat rahmat-Mu yang baru. Terima kasih Bapa, Kau nyatakan kemuliaan-Mu, Kau nyatakan kebesaran-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu Tuhan, sebab Kau Allah penuh kemuliaan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hanya hadirat-Mu ya Tuhan yang kami nantikan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah
menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Indahnya Tuhan, indahnya hadirat-Mu, sucinya Tuhan, sucinya hadirat-Mu memenuhi kami. Hanya kemuliaan yang nampak bagi kami, hanya kemuliaan bagi-Mu Tuhan yang kami rasakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Amin. Amin. Amin Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, sebab kami bukan hanya melihat, tapi juga merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, setiap kali kami tinggal di dalam hadirat-Mu, dan Engkau hadir dalam hidup kami, maka semua kebaikan-kebaikan Tuhan itu mengalir dalam hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan sebentar Engkau akan berfirman untuk kami semuanya. Dari pembelajaran kitab Imamat pasal yang ke-24 ini, kami mau dengar-dengaran. Telinga kami sediakan sebagai telinga seorang murid. Supaya kami diberi pelajaran, pengajaran, tuntunan dari Tuhan. Dengan demikian kami tidak salah melangkah. Urapi kami Tuhan dan urapi hamba-Mu. Kami siap untuk belajar di dalam nama Yesus. Yang siap belajar firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran kita saudara dari Imamat pasal yang ke-24. Hari ini kita akan belajar tentang minyak untuk lampu yang ada di kemah suci dan roti sajian yang selalu ada di kemah suci pula. Nah, kita akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan, saudara simak baik-baik ya. Demikian firman Tuhan. Imamat 24. Minyak untuk lampu. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan, dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan." Nah, ini tentang minyak untuk lampu dulu saudara. Nah saudara, di pasal ini kita sedang diperlihatkan oleh Tuhan lewat peristiwa bagaimana kegiatan di kemah suci yang dilakukan oleh Imam Harun dan anak-anaknya, supaya di dalam kemah suci itu terus ada terang. Harus ada cahaya. Makanya minyak untuk lampu-lampu di kemah pertemuan itu harus selalu tersedia. Apa itu? Dari minyak zaitun, tumbuk yang tulen. Minyak zaitun yang ditumbuk dan itu tulen, murni. Apa maksudnya saudara? Bahwa lampu, penerangan ya yang ada di kemah suci itu harus tetap menyala. Sebab disitulah Allah sedang bertemu dengan anak-anaknya. Bukan hanya pada waktu siang, tetapi sepanjang waktu. Baik siang, petang, malam, sampai pagi lagi. Terang yang melambangkan Allah kita. Terang yang melambangkan Tuhan Allah Israel itu selalu hadir di dalam pertemuan di kemah suci itu. Dan itu harus selalu diadakan. Tugas Harun dan anak-anaknya harus selalu memastikan bahwa minyak untuk lampu itu tersedia.
Ya. Ibadah Israel harus selalu didasarkan kepada apa, saudara? Peraturan Allah ini. Hanya dengan cara seperti inilah, maka ibadah mereka berkenan kepada Tuhan. Nah, salah satunya, perintahnya harus ada cahaya lampu selalu di kemah suci. Sekali lagi, ini menandakan kehadiran Tuhan. Supaya kapanpun umat beribadah, kapanpun umat Israel datang ke kemah suci itu, selalu melihat kehadiran Tuhan lewat cahaya terang di dalam kemah suci. Dan lampu ini, saudara, harus dipasang, diletakkan di depan tirai penutup ruang Maha Kudus. Jadi bisa saya gambarkan ya, ada 3 ruangan kan, ruang Maha Kudus, ruang kudus atau suci, lalu pelataran. Nah, pemisah antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus ada tirai. Nah, di depan tirai inilah lampu-lampu yang harus selalu menyala, yang diperintahkan Tuhan bagi Harun dan anaknya selalu menjaga. Dipastikan harus ada minyak di dalamnya. Lampu ini diletakkan. Ini melambangkan kepastian ikatan perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Antara Allah dan orang Israel. Ini artinya minyak bagi lampu-lampu itu, saudara. Nah, kita belajar di kitab Imamat. Saudara akan melihat lambang lampu dan minyak ini, saudara, terang di dalam kemah suci ini. Nanti di Injil Yohanes dijelaskan bahwa Yesuslah sang terang itu. Saudara catat baik-baik. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Yohanes 9 ayat ke-5. Dikatakan begini. Selama aku ada dunia. Jadi Yesus berkata, selama aku ada di dunia, akulah terang dunia. Selama Yesus ada di dunia, dialah sang terang dunia itu. Jadi salah satu derajat Yesus, salah satu perwakilan di dalam minyak ini ada dalam diri Yesus adalah terang. Simbol minyak ini adalah ada pada diri Yesus. Sebab Yesus adalah terang dunia. Jadi kalau di perjanjian lama di kitab Imamat itu Harun dengan lampu-lampunya, di perjanjian baru Yesuslah terang dunia. Ini menjelaskan buat kita semuanya, saudara. Mengapa? Karena di tengah-tengah dunia yang gelap. Itu pertama, di tengah-tengah dunia yang gelap, Yesus tampil sebagai terang dunia. Di tengah-tengah kegelapan kehidupan bangsa Israel yang tertindas oleh bangsa Romawi. Itu masa-masa kegelapan mereka. Yesus tampil sebagai juru selamat. Tapi bukan untuk membebaskan orang Israel dari Romawi, tetapi membebaskan bangsa Israel dari kegelapan iman mereka. Mereka menanti-nantikan Mesias, menanti-nantikan juru selamat, menanti-nantikan terang dunia itu. Dan ketika Yesus hadir, Yesus tampil lahir ke dunia sebagai terang dunia. Sayang, mereka tolak. Padahal di dalam hadirat Allah, sejak pelajaran Imamat 24 ini, Israel sudah tahu bahwa di dalam ruang Maha Kudus dan ruang kudus di depan tirai ada terang yang harus muncul di situ. Mereka tidak mengerti ketika Yesus bilang, akulah terang dunia. Akulah yang harus selalu ada dalam hidupmu. Seperti engkau, hai Harun dan anakmu,
Seperti engkau, hai orang Israel, ketika di kemah suci, engkau melihat lampu-lampu terang itu. Dan kemah suci sudah tidak ada. Bait Allah sudah tidak ada. Yang ada adalah Yesus pada waktu itu. Dan dia menyatakan, akulah terang dunia. Selama aku ada dunia, akulah terang dunia. Ini lambang dari kasih Allah, penyertaan Allah, kehadiran Allah. Jadi Yesus hadir di dunia di tengah-tengah orang Yahudi pada waktu itu. Sebenarnya Allah sedang melengkapi, menyempurnakan ibadah orang Israel di mana mereka harus menyalakan lampu dan selalu ada minyak di dalamnya itu. Sayang, mereka dibutakan. Sayang, mereka menulikan telinganya. Sehingga Yohanes Pembaptis teriak-teriak, kerajaan Allah sudah dekat, terang sudah datang, kegelapan akan menyingkir. Mereka tidak menerimanya. Puji Tuhan, saudara dan saya percaya kepada Yesus yang adalah terang dunia ini. Seperti bangsa Israel datang ke kemah suci kapanpun Allah hadir. Demikianlah kita umat Allah yang percaya kepada Yesus. Kapanpun kita merindukan Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, Yesus selalu hadir. Sebab dia adalah terang dunia itu. Ini pelajaran pertama dari Imamat pasal 24 tentang minyak untuk lampu yang menghasilkan terang sepanjang waktu di kemah suci. Sekarang yang kedua, saudara. Roti sajian. Ayat 5 sampai 9. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun. Di atas meja dari emas murni itu, di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu. Yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat, ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel, yaitu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya. Dari segala korban api-apian Tuhan, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Setelah kita belajar tentang minyak yang melambangkan kehadiran Allah selalu dalam lampu itu, maka yang kedua tentang roti sajian. Nah, roti sajian ini, saudara, ini harus dipersiapkan oleh Harun. Dipersembahkan oleh Harun di ruang kemah suci itu. Dan di dalam susunan-susunan, ada 6 susun, setiap susun tadi, saudara. Dibubuhkan apa? Kemenyan tulen. Dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban ucapan syukur karena pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Tadi ayat 5-7. Setiap Sabat, roti-roti itu diatur di hadapan Tuhan. Ini menandakan bahwa dalam ikatan perjanjian Tuhan dan umatnya, tidak henti-hentinya Tuhan menyatakan anugerahnya. Sehingga apa? Umat Allah harus tidak henti-hentinya juga mengucap syukur kepada Tuhan. Ini luar biasa. Jadi roti sajian ini, yang pertama memang dipersiapkan untuk Tuhan. Tapi yang kedua sebagai peringatan bahwa Allah lah yang menyediakan ini untuk kalian, hai umat Israel, supaya engkau terpelihara sempurna. Dan yang ketiga, saudara, setiap hari Sabat, roti sajian ini diganti yang baru. Setiap Sabat dipersiapkan yang baru.
Nah, yang baru diunjukkan kepada Tuhan. Yang lama nanti Tuhan izinkan Harun dan anak-anaknya menikmati roti sajian itu di tempat kudus, artinya di tempat kemah suci itu. Apa maknanya buat kita semuanya, saudara? Ingat tadi, Yesus adalah terang dunia. Di dalam roti sajian ini, Yesus adalah roti hidup. Masih di Injil Yohanes pasal yang ke-6, saudara. Di ayatnya yang ke-35. Akulah roti hidup. Barang siapa makan roti, ya, hidup, yaitu aku, itu melambangkan tentang apa? Nanti perjamuan kudus itu ya. Tentang tubuh dan darah Kristus. Maka engkau tetap hidup walaupun engkau mati secara jasmani. Tapi engkau tetap hidup. Artinya ada kehidupan kekal. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita dipersatukan dengan Dia lewat menikmati roti hidup itu. Wow. Ternyata kitab Imamat ini ya sangat mengandung rahasia yang luar biasa. Sehingga kalau kita mengerti, saudara, itu kita akan mengucap syukur sama Tuhan. Tadi tentang terang, Dia selalu hadir di tengah-tengah umatnya. Kapanpun umatnya mau datang kepada Tuhan, sang terang itu ada. Dilambangkan dengan nyalanya lampu-lampu yang disediakan minyak zaitun oleh Harun dan anaknya. Dan ketika yang kedua Allah menyatakan akulah roti hidup, yaitu roti sajian. Supaya apa? Terpelihara. Terpelihara sempurna. Yesus menyatakan akulah roti hidup, maka terpelihara sempurnalah kita. Karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Maka kesatuan antara Tuhan dan umatnya inilah yang membuat kita tetap hidup. Walaupun tubuh kita mati, namun kita tetap hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Inilah makna Imamat pasal yang ke-24 ini, saudara. Agak sedikit mengherankan sebenarnya. Kenapa? Saudara lihat ya. Ini kan firman dari Imamat 24 ini diberikan kepada bangsa Israel supaya dipercaya, turun-temurun dirayakan dan dilakukan. Supaya nanti hadirat Allah selalu ada di tengah-tengah bangsa Israel. Namun ketika Tuhan Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Untuk menggenapi setiap apa yang terjadi di kemah suci. Entah itu sebagai lampu atau terang maupun roti sajian yang terwakili oleh Tuhan Yesus. Israel menolak. Israel tidak terima. Bahkan saudara nanti ya, kalau kita pelajari di Yohanes 6 ayat 66. Yohanes 6 ayat 66. Ketika Yesus menyatakan akulah roti hidup. Banyak di antara mereka yang mengundurkan diri. Artinya apa? Tidak percaya. Ironis. Sejak zaman Imamat, Allah sudah menyatakan tentang lampu dan roti sajian. Lalu disempurnakan lewat kehadiran Yesus Kristus sebagai terang dan roti hidup. Sayang, mereka menolaknya. Dan ketika mereka menolaknya, saudara, mereka meninggalkan Yesus. Bukan hanya orang yang sudah belum percaya, tetapi yang sudah percaya. Sebab Yohanes 6 ayat 66 menyatakan, mulai saat itu banyak dari mereka, murid-muridnya, meninggalkan atau mengundurkan diri. Mereka kecewa. Mereka tidak percaya bahwa Yesuslah sang penggenap bagi Imamat ini, saudara. Sangat menyedihkan. Tapi puji Tuhan, saudara dan saya mengerti sekarang. Dengan belajar kitab Imamat, nanti kalau kita baca perjanjian baru, kita mengerti, oh iya, dulu pernah bangsa Israel diajarin Tuhan, diatur Tuhan lewat hukum-hukumnya seperti ini.
Dan ketika digenapi dalam diri Yesus, kita mengucap syukur. Karena dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seketika itu juga terang ilahi ada bersama dengan kita. Roti hidup selalu ada bersama dengan kita. Bersukacitalah dan berterima kasihlah kepada Tuhan Yesus. Karena apa yang dia nyatakan sejak dahulu kala disempurnakan dan digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita belajar tentang Imamat 24, ingatlah terang dunia dan roti hidup adalah Tuhan Yesus Kristus. Jangan tinggalkan Yesus, jangan kecewa dengannya, tetap mengiring, melayani, dan bersama-sama dengan Yesus kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Di tengah jalan yang gelap, dia adalah terang dunia. Di tengah kelaparan akan jasmani dan rohani, dialah roti hidup kita. Kasihi Tuhan Yesus, cintai dia, sampai kapanpun sekali Yesus, tetap Yesus. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Apa yang kami pelajari hari ini mengingatkan kami semuanya bahwa Yesuslah terang dunia dan Yesuslah roti hidup yang selalu ada untuk anak-anaknya, yang selalu tersedia untuk anak-anaknya. Di mana pagi, sore, atau sampai dengan malam, Allah selalu ada di dalam diri Yesus untuk bersama-sama dengan umatnya. Seperti yang kami pelajari di kitab Imamat 24 ini. Mengapa Allah meminta Harun untuk selalu menyediakan minyak untuk lampu yang ditaruh di depan tirai bait Allah itu. Supaya kapanpun umat Allah datang, bertemu dengan Allah di kemah suci pada waktu itu. Tidak ada waktu-waktu yang terbuang. Mereka selalu bertemu dengan Tuhan kalau masuk ke kemah suci itu. Sebab Allah adalah terang. Ada kedamaian, ada sukacita. Ada kebahagiaan bersama dengan Tuhan di tengah terang itu. Dan mengapa Tuhan memerintahkan Harun dan anaknya membuat roti sajian yang setiap hari Sabat diganti, setiap hari Sabat diganti yang baru. Itu lambang tentang pemeliharaan Tuhan. Allah sang pemelihara itu, sejak mereka dibawa keluar dari Mesir untuk masuk tanah perjanjian, mereka harus memperingatinya sebagai sebuah ibadah yang berkenan pada Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, semua yang tertulis di perjanjian lama ini digenapi di dalam diri Yesus. Sebab Yesuslah terang dunia, dialah roti hidup bagi kami. Kapanpun kami berdoa, kapanpun kami rindu untuk bertemu dengan Tuhan, Yesus selalu ada sebab dia terang sepanjang waktu. Dan Yesus adalah roti hidup. Supaya bukan hanya di dunia ini saja kami dipelihara Tuhan. Tapi bahkan setelah kami meninggalkan dunia ini, kami tetap menerima kehidupan itu. Sebab sekalipun tubuh kami mati, tapi kami tetap hidup di hadapan Tuhan. Itulah makna roti hidup bagi kami. Walaupun banyak yang menolak, meninggalkan Yesus, lalu mereka tidak percaya kepada Yesus, tapi kami pastikan kami tetap akan mencintai Yesus sampai kapanpun. Terima kasih Bapak untuk pelajaran pada hari ini. Kami percaya kami semuanya diberkati Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga demi keluarga. Berkati para suami, istri, anak-anak. Generasi muda, generasi Yeremia diberkati Tuhan. Gerejamu diberkati Tuhan. Pelayan-pelayanmu diberkati Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia diberkati Tuhan. Biarlah terang ilahi itu selalu menyinari kami semuanya. Menyinari keluarga kami, menyinari gereja kami, menyinari bangsa kami, menyinari dunia ini. Sehingga banyak orang percaya kepada Yesus, sang terang dunia itu. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang daripada-Mu.
Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam perjamuan kawin anak domba, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.